Selamat siang teman-teman. Hari ini mata kuliah riset media kita akan membicarakan terkait dengan semiotikanya Saussure dan Peirce atau bacanya Peirce. Silakan ya. Minggu kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan pengantar umum semiotik ya. Pengantar umumnya bahwa kita hidup di dalam tanda. Semua yang kita pikirkan, yang kita komunikasikan, yang kita konsumsi itu adalah tanda semuanya. Jadi yang kita lakukan saat ini itu pun sebuah tanda. Misalkan di sini ada gambar, ini ada gambar kan itu, gambar di PDF nih. Nah ini kan dia memegang sebuah apa ini namanya, sebuah penunjuk ya. Nah ini juga sebuah tanda. Semuanya adalah tanda. Di sini di telinganya dia ada anting-anting yang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Kan begitu kan? Padahal ada nggak laki-laki yang memakai anting? Banyak. Nah, gitu. Jadi semua adalah tanda. Kemudian ini rambutnya panjang dengan gelungan di atas begini ya. Itu juga tanda bahwa dia adalah seorang perempuan. Jadi kita hidup dalam keseharian kita itu dipenuhi dengan tanda apapun yang kita lakukan. Sekarang kita kuliah juga merupakan sebuah penandaan terhadap ilmu pengetahuan. Bayangkan bahwa teman-teman yang kuliah itu dianggap lebih canggih, lebih pinter dibanding sama teman-teman yang nggak kuliah. Apakah benar demikian? Belum tentu. Tetapi semua orang memahami demikian. Jadi perkuliahan itu menandakan sebuah ada tradisi intelektual yang sedang kita lakukan dan membuat seseorang menjadi pandai dan lain sebagainya. Kalau mau mendiskusikan itu, kemarin udah saya jelaskan, jadi silakan di replay lagi di YouTube. Kemudian pertemuan kemarin juga saya membicarakan terkait komunikasi adalah aktivitas menafsirkan tanda. Itu ada di slide pertama. Jadi yang kita lakukan sehari-hari berkomunikasi, baik verbal menggunakan bahasa, menggunakan ucapan, suara, menggunakan tulisan, maupun nonverbal yang menggunakan isyarat, menggunakan emosi, menggunakan lirikan, menggunakan gestur dalam tubuh, itu semua adalah tanda yang perlu ditafsirkan. Jadi komunikasi adalah aktivitas menafsirkan tanda. Maka tafsiran yang paling mirip dari seseorang kepada orang lainnya itu adalah komunikasi yang paling efektif. Jadi ketika Francesca ini dia mengangkat tangan gini kan, dalam kelas offline maupun di sini misalkan mengangkat tangan, maka ketika saya memahami bahwa angkat tangan di situ maksudnya Anissa Tamur ingin bertanya atau ingin interupsi dan lain sebagainya, karena saya dan Anissa tafsirannya sama, maka ini yang paling efektif. Begitu. Kalau tafsirannya berbeda, misalkan Anissa angkat tangan mau bertanya, tapi kemudian saya memahami bahwa dia angkat tangan karena ingin ke belakang, ingin ke kamar mandi misalnya, maka tafsirannya berbeda dengan pikirannya Anissa. Maka komunikasinya menjadi tidak efektif karena tidak saling memahami. Maka dalam aturan berbahasa itu ada suatu aktivitas yang ini menjadi pemahaman kita bersama. Tolong yang satu ruangan ada ini ya, yang ada beberapa Zoom dikondisikan karena dari sini suaranya mendengung. Karena ini saya rekam kan. Jadi jangan sampai kualitas rekamannya jelek. Masih ada. Tadi si siapa? Ini Debbie Amaral. Tolong dikondisikan ya, Deb ya. Itu soal tafsiran tanda. Nah, kita sekarang ini akan membicarakan dua pendiri semiotik, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure ini orang Eropa, orang Prancis, sementara Peirce ini orang Amerika. Mereka hidup tidak jauh berbeda tahunnya, tetapi mereka tidak pernah ketemu, tetapi memiliki satu susunan yang sama untuk membicarakan semiotik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini lahir tahun 1857. Bayangkan ya, 1857. Indonesia belum terbentuk sama sekali. Jadi tahun-tahun ini kayaknya tahun Belanda masuk ke Nusantara ya. Sampai tahun 1913. Dia adalah seorang linguis. Linguis itu ahli bahasa. Dia kebangsaannya Swiss. Kemudian dia juga Swiss ya, bukan Perancis ya. Swiss. Dia
seorang ahli semiotik dan dia juga dianggap sebagai seorang filosof, jelas ya. Zaman dulu itu orang-orang itu bisa ahli berbagai macam. Kalau sekarang saya misalnya bukan ahli ya, tapi saya mendalami terkait dengan jurnalistik ya, jurnalistik aja yang saya paham. Itu pun nggak komprehensif semuanya, gitu. Kesulitan masih memahami semuanya. Tapi orang zaman dulu dia bisa jadi dia seorang pematung, dia seorang artis. Artis ya, artis itu bisa artis pematung, bisa pelukis ya. Nggak kayak sekarang artis itu selalu diasosiasikan dengan televisi. Ada seorang artis, dia juga filosof, dia juga seorang ahli matematika, dia juga seorang ahli fisika. Zaman dulu begitu. Kalau kalian baca Einstein, kalian baca Newton, itu semua rata-rata begitu, Galileo dan lain sebagainya. Nah, Saussure ini juga dia seorang linguis, dia seorang semiotikian, dan dia juga seorang filosof. Begitu. Jadi dia ahli dalam beberapa hal. Nah, ide-idenya pada tahun itu dia memiliki banyak sekali pemikiran yang kemudian menjadi fondasi, menjadi dasar dari perkembangan keilmuan bahasa di zaman sekarang, terutama bahasa dan semiotik. Dia, kalau teman-teman belajar belajar filsafat, itu dia pendiri strukturalisme. Jadi kalau teman-teman biasanya di filsafat itu kan ada strukturalisme ya. Nah, dia ini pendirinya strukturalisme. Teman-teman bisa pelajari dari sana. Strukturalisme itu berkaitan dengan bahasa. Jadi bahasa itu menggunakan beberapa struktur, tidak berdiri sendiri, sehingga dia juga menjadi pendiri dari strukturalisme. Nah, kemudian konsep dari semiotikanya Saussure ini yang pertama adalah terkait dengan signifier dan signified. Ini sebenarnya kalau kita di dalam kelas biasanya akan saya gambarkan, akan saya tuliskan di papan tulis. Jadi ini saya tuliskan di sini semua. Saussure ini terkenal dalam pemikirannya itu sebagai pemikiran dualisme. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini bagi Saussure itu berhubungan dengan dua hal. Jadi namanya diadik di sini. Jadi ada signifier, ada signified. Nanti akan ada sinkronik, diakronik. Nanti akan ada langue, akan ada parole. Jadi berhadapan dengan dua sisi selalu. Bagi Saussure, semiotik itu, tanda itu terdiri dari dua hal, yaitu signified dan signifier. Jadi signifier dan signified ini, dia kalau digabungkan itu menjadi satu, namanya adalah tanda. Ini repot kalau nggak ngajar di papan tulis ini. Kalau saya lambangkan itu seperti ini. Teman-teman tolong perhatikan ya. Jadi signifier itu adalah konsep mental seseorang. Oh, kebalik. Signifier itu adalah tanda segala sesuatu bentuk yang bisa diindra oleh kita, atau dia bisa berupa bunyi, bisa berupa gambar, bisa berupa teks, bahasa, dan lain sebagainya. Itu adalah signifier. Jadi ketika saya menuliskan soal ini, konsep, di sini saya menuliskan konsep, maka di dalam kepala kalian menggambarkan sesuatu yang menggambarkan konsep. Jadi masing-masing di kepala kalian itu berbeda. Kalau ini agak abstrak, saya ini nih ada gambar ini. Ada gambar di sini di pojokan atas ini. Ini kan gambarnya kalau teman-teman lihat di sini, maka teman-teman akan ingat Eropa, Amerika, ya kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, maka teman-teman akan ingat apa? Di sini nih. Kelihatan kan? Kalau pakai HP mungkin kecil ya. Ini di kepala kalian apa? Gurun, Pak. Negara mana? Arab. Mesir. Mesir, guys. Karena ini adalah piramid. Ya kan? Ini mengingatkan kita pada Amerika. Jadi ini adalah signifier. Gambar ini loh, ini adalah signifier. Ya kan? Dan kemudian di kepala kita itu adalah signified, yaitu konsep mental ketika kita setelah melihat sebuah tanda, sebuah signifier. Nah, hubungan antara signifier dan signified itu namanya tanda di dalam konsep punyanya Saussure. Paham teman-teman ya? Sebenarnya gampang.
signifier adalah penanda, signified adalah petanda. Jadi signifier itu adalah gambar, bunyi, bahasa, atau gerakan tangan, isyarat, sebuah tanda nonverbal atau sebuah bahasa verbal ataupun nonverbal yang kemudian ditafsirkan oleh seseorang di dalam kepalanya, yaitu petanda atau signified. Gitu. Ini hubungannya menjadi tanda. Segala sesuatu itu pasti berkaitan dengan signifier dan signified. Apapun yang ada di dunia ini. Misalkan media massa. Karena nanti kita akan membicarakan terkait dengan media massa. Ketika teman-teman menonton televisi dan kemudian di situ ada iklan sampo misalnya, sebuah sampo yang kemudian dipakai oleh seorang perempuan dan kemudian si perempuan ini kelihatan cantik hanya gara-gara sampo itu, maka teman-teman sudah bisa menghubungkan mana signifiernya, mana signifiednya. Signifiernya adalah sampo, signifiednya bisa jadi adalah cantik, rambut lurus dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan signifier dan signified. Nah, masalah dalam semiotik, sebagaimana masalah ini semiotika filsafat ya. Jadi masalah dalam sini adalah antara signifier dan signified itu tidak ada hubungan secara alamiah. Jadi ketika rambut lurus dan kecantikan, rambut lurus adalah signifier dan kecantikan adalah signified, antara rambut lurus dan kecantikan itu sebenarnya nggak ada hubungan secara alamiah. Yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan adalah kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kulit kuning adalah sama dengan cantik, itu juga merupakan tidak ada tanda ilmiahnya. Tidak ada hubungan ilmiah, dari sononya itu nggak ada secara alamiah. Tapi itu semua dibentuk oleh sebuah sistem. Gitu. Yaitu sistem periklanan, kemudian sistem kapitalistik. Supaya apa? Supaya produk mereka laku. Gitu. Maka mereka harus membuat mitos, mereka harus membuat sebuah bentuk standar kecantikan gaya baru supaya produk mereka laku. Nah, gitu. Makanya kita mempelajari ini juga bagian dari tradisi kritis. Jadi bahasa kita itu adalah suatu sistem tanda yang setiap tanda itu terdiri dari penanda dan petanda. Itu tadi. Maka segala suara atau bunyi, baik bunyi manusia maupun hewan, dapat diidentifikasi sebagai bahasa jika kita dalam ekspresi tersebut, dalam bahasa tersebut, itu kita dapat paham. Kalau nggak bisa dipahami, maka dia tidak bisa menjadi sebuah sistem tanda. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang kita nggak paham, ya tidak bisa menjadi sebuah tanda. Nah ini tadi yang seperti saya sebutkan, konsep pentingnya adalah hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat sebarang, mana suka, atau arbiter. Jadi terserah bagaimana cara kita untuk menghubungkan antara penanda dan petanda. Karena itu semua adalah kesepakatan bersama. Ketika kemarin saya contohkan pulpen, ini spidol, pulpen. Dan pulpen kita hubungkan dengan intelektualisme, intelektualitas itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Sebarang, mana suka. Jadi bisa jadi saya menghubungkan pulpen ini dengan kecanggihan intelektual, bisa jadi pulpen ini berkaitan dengan rajin tidaknya mahasiswa. Jadi terserah siapa yang, kepalanya siapa yang dia menafsirkan sesuatu di kepalanya itu. Paham teman-teman di sini ya? Penanda, petanda, signifier, signified. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari penanda dan petanda. Kenapa sih kita mempelajari ini? Karena kita nanti akan mempelajari sebuah sistem. Bahwa dalam tanda bahasa sehari-hari itu mereka nggak tiba-tiba ada, termasuk tadi yang saya contohkan adalah konsep cantik itu. Konsep cantik, ada nggak bayi yang baru lahir, dia di hutan, bayi baru lahir, dan kemudian ketika dia usia 15 tahun, kita tanya, menurutmu cantik itu gimana? Apakah dia berkemungkinan untuk menjawab cantik itu seperti dalam iklan, rambut lurus, kulit terang, dan lain sebagainya? Kan nggak mungkin. Dia pasti akan kebingungan bahwa memang cantik itu apa? Bisa jadi pertanyaannya malah kebalik. Memang ngapain orang harus cantik misalnya? Ngapain harus ada konsep cantik, ada konsep jelek, ada konsep ganteng dan tidak ganteng?
Jadi semacam itu. Kita ini mempermainkan kehidupan kita dengan tanda-tanda. Ada banyak sekali tanda dalam lingkungan, dalam sekitar kita. Termasuk tanda ketika seseorang berkuasa terhadap sesuatu. Kalian ketika ada teman mahasiswa berpakaian pakai pantofel, celana hitam kain, dan kemudian pakai pakai baju putih berdasi, pakai jas, kalian akan menganggap bahwa dia keren banget, ya kan? Ada anak muda usia 25 tahun, 27 tahun, kemudian datang ke rumahnya Cindy. Dia pakai dasi, pakai mobil, datang ke rumahnya Cindy, kemudian melamar Cindy. Kira-kira Irfan merasa terancam nggak sama orang tuanya Cindy? Terancam banget gitu loh. Padahal itu hanya luarnya, sebuah tanda bahwa ini ada status sosial yang tinggi. Gitu maksudnya, paham ya? Jadi tidak semua tanda itu kemudian sesuai dengan petandanya. Itu adalah signifier aja gitu. Tapi apakah petandanya juga merupakan sebuah kekayaan di kepalanya orang tuanya Cindy? Mungkin iya, gitu loh. Tapi Cindy yang kemungkinan berbeda karena dia terpelajar misalnya, yang dia memilih seorang laki-laki tidak berdasarkan pakaiannya, tidak berdasarkan kekayaannya, tapi berdasarkan bagaimana cara dia berpikir dan memperlakukan wanita misalnya, maka tesnya bukan soal kekayaan. Cindy akan langsung nyuruh, Mas, Bang, coba bikinkan Cindy puisi sekarang juga. Bisa jadi begitu. Kalau puisinya langsung masuk ke hati adik Cindy, maka abang saya terima. Bisa jadi begitu. Jadi ini hanyalah sistem penanda, antara penanda dan petanda. Dan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, saya ulang-ulang lagi, itu semua adalah tanda untuk menandakan sesuatu. Ingat kan kemarin, tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan pada sesuatu yang lain. Jadi ada mobil, itu merepresentasikan kekayaan. Mobil itu signifier. Signifiernya di kepala orang-orang, orang kampung misalnya, rata-rata adalah kaya. Gitu loh. Orang pakai toga. Kemarin kan habis wisuda kan, banyak sekali di Facebook kita berseliweran orang-orang yang pakai toga habis di wisuda. Toga dan wisuda itu tanda sebagai apa? Signifier bahwa signifiednya harusnya terkait dengan intelektual Indonesia lahir kembali, begitu kan? Tapi apakah kenyataannya orang-orang yang pakai toga itu kemudian pinter? Belum tentu juga. Gitu. Paham ya? Ini semua adalah penanda dan petanda. Gitu. Nah, nanti teman-teman ketika membahas film juga demikian. Maksudnya itu tadi, silakan nanti kalau teman-teman memilih semiotik, silakan ini diulang lagi. Gitu. Jadi jangan hanya bilang soal oh ini warna biru. Warna biru artinya dalam. Jadi di dalam konsep kita warna biru itu dalam, bukan hanya semacam itu. Biasanya teman-teman yang mengkaji semiotik dalam skripsinya itu mesti remeh yang dibahas. Misalnya dalam film itu ada seorang perempuan yang rambutnya dibeginikan. Kamu dasar. Nah, kemudian langsung ini petandanya terjadi kekerasan. Belum tentu terjadi kekerasan. Jadi silahkan dilihat lagi penanda secara umum, penanda secara khusus, dan lain sebagainya, dianalisis secara luas apakah memang terjadi kekerasan apa enggak. Gitu. Kemudian konsep berikutnya, ingat ya konsepnya ini adalah diadik, yaitu antara A dan B. Jadi kayak terjadi dua hal. Apa sih istilahnya itu? Dualisme gitu ya. Jadi dunia itu kalau berdasarkan orang yang pahamnya dualisme itu baik buruk, nah semacam itu, cantik jelek. Padahal ada yang abu-abu, padahal ada yang setengah cantik setengah jelek, yang ini nggak tahu sih, nggak seberapa cantik tapi juga nggak seberapa jelek. Tapi kalau dualisme itu cantik ya jelek, kalau nggak cantik ya jelek gitu aja, kalau nggak baik ya buruk, nggak ada istilahnya tengah-tengah di antara itu dualisme. Nah konsepnya Saussure itu semacam demikian. Tadi ada signifier dan signified. Ingat-ingat ya, penanda dan petanda. Nah, kemudian dalam sistem berbahasanya Saussure itu ada yang namanya langgage. Ini tidak ada padanan di Indonesia karena bahasa-bahasa Prancis biasanya bahasa yang unik ya. Mereka pakai bahasa sendiri, sama Jerman biasanya. Makanya banyak ilmuwan dari Jerman dan Prancis. Ada sistem bahasa namanya adalah langgage. Jadi yang ada di benak kepala kita semua di seluruh dunia itu adalah langgage. Yang kita gunakan sebagai jalan berkomunikasi semua seluruh dunia adalah langgage. Nah, dalam langgage itu ada yang namanya langue dan parole.
Nah, fokusnya Saussure dalam semiotiknya itu adalah langue dan parole. Bahwa langue itu merupakan semua struktur sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari yang digunakan oleh satu bangsa. Misalnya masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan, masyarakat Indonesia. Kita punya sistem tanda, struktur tanda yang strukturnya jelas. SPOK, misalkan ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, keterangan misalnya. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Atau SPO aja, subjek, predikat, objek. Itu adalah sistem tanda yang kita semua tahu. Sudah dalam luar kepala kita. Tahu dong semuanya di sini. Nah, parole itu adalah pemakaian kita yang ya masing-masing gitu. Pernah nggak teman-teman nulis atau ngomong tanpa SPOK? Tapi tetap bisa dipahami. Pernah kan? Sering dong gitu loh. Jadi itu adalah parole. Maka di sini teman-teman kalau neliti media, misalkan ini yang paling gampang adalah jurnalistik. Teman-teman media itu memiliki satu sistem langue, namanya adalah etika jurnalistik, satu sistem kepenulisan bahasa namanya bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan, kalau dulu yang sekarang namanya apa lupa. Ada pengganti ejaan yang disempurnakan. Lupa tapi saya. Nah, ada sistem bahasa, ada sistem etika jurnalistik, sistem kepenulisan jurnalistik. Itu adalah langue. Nah, kemudian wartawan ketika menulis laporannya itu adalah parole. Dia bisa jadi salah dalam menerapkan etika. Dia mungkin tidak beretika. Dia salah dalam menerapkan struktur bahasa misalnya. Dia menggunakan bahasa pasif sehingga tidak ada subjeknya. Jadi ini semua adalah langue dan ada parole. Sehingga teman-teman kalau penelitian itu bisa melihat languenya seperti apa. Jadi sistem bahasanya seperti apa. Tapi yang digunakan ternyata berbeda. Ternyata yaitu kekhasan sendiri, keunikan sendiri yang dilakukan oleh anggota pembuat bahasa. Gitu. Jadi ada langue, ada parole. Langue itu sistem bahasa secara umum, sistem tanda secara umum yang kita pahami bersama, yang hidup secara abstrak ya, tersistem dan terinstitusi. Jadi ada yang institusi sendiri, lembaga bahasa misalnya yang mengatakan ini benar, ini salah, itu adalah langue. Nah, kemudian parole itu perilaku berbahasa masing-masing orang. Sangat berbeda, sangat beragam. Dan inilah yang menjadi bahasan dalam semiotik. Kemudian ada beberapa konsep lain dari Saussure. Sinkronik, diakronik. Sinkronik ini tanda bahasa itu bisa dipahami dalam kurun waktu tertentu tanpa melihat sejarah tanda tersebut. Jadi ketika saya bilang terkait dengan kondisi yang saat ini, bahasa apa ya contohnya? Sarjana. Sarjana. Kalau teman-teman dulu SMP apa SMA, teman-teman ingat nggak ada apa namanya sifat bahasa itu meluas dan menyempit, peorasi dan lupa saya. Nah, kayaknya mirip-mirip seperti itulah. Jadi sinkronik itu bahasanya hanya dipahami waktu sekarang aja. Misalkan ketika saya bilang seorang sarjana, maka teman-teman dan saya, kita di sini dalam konteks sekarang, itu memahami kemarin mahasiswa yang baru wisuda. Itu adalah sarjana. Paham teman-teman ya? Tetapi kalau diakronik itu bahasa dipahami menurut sejarah kemunculan dan berkembangnya. Sarjana itu dalam konteks kalau teman-teman membaca buku luar negeri, yang dinamakan sarjana itu adalah mereka dia yang ahli dalam satu bidang atau dia intelektual. Itu biasanya dibilang sarjana. Misalkan ada tulisan sarjana barat biasanya akan memahami kitab suci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan. Dia bilang sarjana barat gitu. Apakah mereka S1? Enggak, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia yang namanya sarjana itu S1 itu gitu ya. Jadi sarjana itu kita yang kemarin di wisuda itu sarjana. Jadi berbeda cara pemahaman kita terhadap bahasa tersebut. Jadi selain ada signifier, signified, ada langue, ada parole, ada sinkronik, diakronik dalam memahami segala sesuatu. Dan ini macam-macam. Ketika kita bicara soal media, ketika kita bilang media saja, bisa dibilang bahwa itu adalah media massa karena kita konteksnya mahasiswa komunikasi. Tapi jika media ini konteksnya secara umum, kita akan melihat ada media cetak itu yang sebagai medium untuk menulis cetak, yaitu kertas. Dan itu bukan media massa.
maka bahasa-bahasa yang ada di dalam televisi, di dalam media massa, itu harus kita lihat juga dari sudut pandang sinkronik diakronik ini. Jadi silakan teman-teman dipelajari lagi setelah ini adalah dasar-dasarnya aja. Saya jelaskan secara gampang. Kemudian ada sintakmatik, ada paradigmatik. Sintakmatik itu bahasa biasanya ini tuturan yang memanjang, SPOK tadi kalau saya bilang ya. Ada misalkan di sini contoh Fondeska, pakai contoh. Fondeska Fondeska minum es di kebun singkong. Nah, gitu. Fondeska minum es di kebun singkong itu adalah bahasa sintakmatik. Jadi ada SPOK yang mereka saling mendukung antar bahasa, antar kalimat. Tapi kalau paradigmatik, kalimat itu dia asosiatif sifatnya. Jadi Fondeska bisa diganti dengan seseorang. Fondeska bisa diganti dengan Herbilio, Milando Praing. Bisa juga diganti ibu, bisa juga diganti subjek yang lain. Itu adalah paradigmatik. Nggak akan mempengaruhi tanda bahasa itu. Jadi bahasa memiliki sifat sintakmatik dan paradigmatik, tergantung dari mana kita memahaminya. Yang perlu dipahami dari konsepnya Saussure ini adalah pada signifier dan signified. Ini yang nanti kalau teman-teman S2, teman-teman S3, teman-teman nanti skripsi, tesis, ini yang akan muncul dalam keseharian. Nanti ketika kita membicarakan model semiotik yang lain, signifier dan signified ini akan muncul lagi. Jadi ini yang paling harus kalian pahami, signifier dan signified. Dari sini teman-teman paham nggak? Atau ada yang bingung? Nggak apa-apa bingung. Karena memang semiotik menarik kalau kita tertarik. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Kemudian part kedua yang saya ingin jelaskan adalah Charles Sanders Peirce. Peirce ini lahir pada 1839. Nah, kan, jadi dia menulis dari tahun 1857. Mereka sama-sama lahir di tahun-tahun 1800-an. Publikasinya mencapai 12.000 halaman dan manuskrip yang tidak dipublikasikan mencapai 80.000 halaman. Catatan tangan. Dia dalam membahas dunia ini, itu dia bisa dikatakan ahli matematika, ahli fisika, ahli ekonomi, ilmu sosial, semiotik, dan kebahasaan. Jadi yang saya bilang tadi bahwa orang zaman dulu itu bisa ahli di bidang macam-macam. Nah, kita di sini, saya sendiri, teman-teman nanti ketika lulus, belum tentu satu bidang aja ahli. Jadi kadang kayak, hello, terjadi penurunan. Tetapi ya kita pelajari pelan-pelan supaya nanti kita bisa ahli juga sama-sama kayak mereka. Semiotikanya Peirce ini dia juga dikenal sebagai filosof ahli logika ya. Jadi makanya dia kemudian mendasarkan semiotikanya pada logika. Karena logika menurut Saussure itu mempelajari bagaimana seseorang bernalar dan penalaran seseorang itu dilakukan melalui tanda-tanda. Maksudnya begini. Ketika kalian berpikir, memikirkan sesuatu, kalian kan pasti akan memikirkan itu menggunakan bahasa. Begini, andaikan saya ini dilahirkan di Timur Tengah, itu kan angan-angan, tapi kan bahasa juga, meskipun nggak diungkapkan. Jadi nggak bisa manusia itu berpikir tanpa bahasa. Dia bernalar tanpa bahasa, dan bahasa itu adalah tanda-tanda. Paham ya? Jadi ketika kita nonton film misalkan, nonton film dan film apa sih? Cinta Fitri. Cinta Suci yang ada Amanda itu loh, lupa saya. Ada yang tahu nggak? Ya itu pokoknya ya. Ikatan Cinta. Oh, Ikatan Cinta ya. Ikatan Cinta. Oke, ketika nonton Ikatan Cinta dan melihat Amanda Manopo, mungkin laki-laki di sini akan bilang, wih Amanda Manopo gitu, misalkan di kepala gitu kan. Wih cantik sekali, saya pengen punya pacar kayak dia gitu. Itu kan menggunakan bahasa juga. Dan Amanda Manopo di dalam film itu adalah tanda. Jadi kalian memikirkan tanda menggunakan tanda. Makanya segala yang ada di isi kepala kita itu adalah juga tanda-tanda bahasa yang kita gunakan. Dalam filsafat bahasa,
siapa ya? Saya lupa yang bilang. Kalau nggak salah Herbert Marcuse kalau nggak salah. Itu dia mengatakan bahwa kita tinggal di dalam bahasa. Rumah kita adalah rumah bahasa. Jadi bahasa itu menjadi sangat penting sekali. Berbeda dengan model tanda Saussure yang tadi, ada diadik ya, ada dualisme. Kalau Peirce ini menawarkan modelnya namanya triadik. Namanya trikotomi penandaan. Jadi ada segitiga tanda punyanya Peirce. Kalau yang tadi dua, yaitu representamen, interpretation, dan objek. Urutannya sebenarnya adalah representamen, objek, interpretan ya. Jadi ini adalah firstness atau yang firstness itu ya, kepertamaan gitu. Jadi susah memang kalau di Indonesia kan. Firstness atau yang pertama, kemudian objek itu adalah secondness atau yang kekeduaan, dan interpretan adalah thirdness atau yang keketigaan. Jadi bahasanya seperti itu. Nanti kalau teman-teman belajar filsafat akan ada banyak sekali bahasa-bahasa yang jelimet. Nah, ini yang paling gampang lah, yang paling sederhana. Representamen ini sama si Peirce ini bisa juga dia biasanya nyebut juga sebagai ground atau sebagai sign atau tanda. Itu. Ini merujuk, ini tanda pertama yang merujuk pada suatu objek tertentu. Kemudian objek adalah rujukan dari representamen. Kemudian interpretan adalah konsep pemikiran atau orang yang berpikir. Dia memikirkan tanda itu. Ini penjelasan awal ya. Kemudian saya jelaskan menggunakan contoh. Kalau tidak menggunakan contoh memang nanti agak rumit. Jadi representamen ini dia adalah tanda yang pertama. Dia ini bisa jadi lampu merah. Jadi representamen itu dia menandakan kepada tanda berikutnya yaitu objek. Ibaratnya, ini saya nggak bisa coret-coret ya. Kalau di Saussure tadi, representamen ini adalah signifier. Tanda pertama, signifier. Dan kemudian signified-nya, petandanya itu dibagi dua. Ibaratnya begitu ya, tapi Peirce nggak begitu. Tetapi untuk memahami, untuk menjembatani dengan pemahaman yang tadi. Kalau yang tadi kan gampang aja. Ada polpen sebagai penanda, dan kemudian ada intelektualitas sebagai petanda. Kali ini representamen, polpen, kata polpen atau konsep polpen, gambar polpen itu adalah sebagai representamen. Ucapan polpen itu representamen. Nah, kemudian polpen itu sendiri dalam kehidupan nyata itu adalah objeknya. Paham ya? Jadi ketika begini, ketika saya bilang Yared Ola, tolong ambilkan polpen. Polpen yang saya ucapkan ke Yared Ola di dalam pikirannya langsung ditransmisikan sebagai polpen begini. Sementara di ruangan saya ada pulpen begini, ada pulpen begini, ada pulpen begini. Ketika dia masuk di dalam ruangan saya minta ambilkan pulpen, dia akan bingung. Ini ada objek pulpen yang banyak, gitu loh. Jadi objek itu pulpen dalam dunia nyata. Paham ya? Saya melihat wajah kalian tuh kayak kasihan sekali ini. Tapi tetap harus saya sampaikan, guys. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari nanti. Barangkali nggak paham sekarang, 10 tahun lagi kalau teman-teman jadi filosof atau jadi dosen, kalian akhirnya paham yang saya sebutkan. Objek, ya kan? Nah, objek ini dilihat sama Yared Ola tadi. Oh, ternyata pulpen ada banyak. Dan kemudian di dalam pikirannya Yared Ola terbersit, itu interpretan ini, terbersit suatu pemikiran bahwa pulpen itu berkaitan dengan sesuatu. Jadi representamen, objek, dan interpretan itu menjadi satu hubungan yang namanya adalah hubungan semiosis. Proses penandaan menurut si Peirce namanya adalah semiosis. Terdiri dari representamen, objek, dan interpretan. Saya berikan contoh lagi. Representamen adalah lampu merah. Lampu merah baik itu ada lampu merahnya ataupun lampu merah diucapkan seseorang. Intinya lampu merah, dan kemudian kalian lewat, lalu ada kendaraan yang berhenti. Itu adalah lampu merah, kendaraan berhenti, lampu merah sebagai representamen, objeknya adalah kendaraan yang berhenti, dan kemudian kalian sebagai seorang manusia menginterpretasikan lampu merah itu berarti tandanya berhenti. Maka ketika
kalian ingin di ruangan saya misalkan, saya kasih tanda merah di depan ruangan. Ada tanda merah, ada tanda hijau. Itu kan sebenarnya lampu merah dan lampu hijau. Tetapi ketika di ruangan saya, artinya adalah ketika saya balik ke warna merah, artinya saya nggak mau diganggu. Ketika saya balik warna hijau, artinya saya boleh diganggu misalnya. Kalian boleh masuk, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita gunakan pada banyak tempat. Lampu merah, tanda merah, dan tanda hijau. Kenapa lampu garis-garis polisi kuning? Ya, kemungkinan kalau kita mau menghubungkan dengan semiotik dengan lampu kuning yang artinya adalah waspada, maka polis lain itu lampu kuning agar kita waspada, jangan sampai menyeberangi ke situ. Paham ya? Terkait dengan semiotikanya Saussure dan Peirce. Demikian. Sebenarnya di representamen ini dibagi lagi menjadi 3. Ada qualisign, ada sin sign, ada legisign. Kemudian objek dibagi lagi menjadi 3, ada ikon, ada indeks, ada simbol. Lupa saya. Ikon, kemudian indeks, dan satunya mungkin simbol kayaknya. Interpretan juga dibagi menjadi 3. Itu teman-teman nanti silakan dipelajari. Di banyak tempat, ada di Google ada banyak, di jurnal ada banyak, di buku juga ada banyak. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga cukup membingungkan teman-teman dan bisa, tapi tetap saya berharap bisa dipahami. Intinya tadi sangat sederhana. Saya tutup dulu untuk materi kita hari ini.